Kalian pernah nggak mengalami overthinking yang berlebih? Hingga akhirnya kalian tuh malas buat ngapa-ngapain. Terus, kalian mulai membanding-bandingkan diri kalian. Dan pada akhirnya, kalian merasa kurang dengan orang lain. Baik itu dari segi kecantikan, kepintaran, kekayaan, maupun faktor lainnya. Jika pernah, kalian berada di video yang tepat. Karena kita pada kali ini akan membahas mengenai insecure. Bersama saya, Putu Vanessa Rifeila. Saya seorang siswa dan ini suara saya. Selamat datang di Suara Siswa Sementara Channel. Sementara Channel merupakan channel YouTube SMA Negeri Beli Mandara yang berusaha memberikan konten-konten dan video edukatif yang menarik. Oke, jadi insecure itu merupakan rasa yang tidak aman terjadi pada diri nih. Contohnya, kalian pasti selalu merasa minder dengan orang lain, baik itu dari faktor kecantikan, dari faktor kekayaan, faktor tubuh, tinggi badan, maupun faktor-faktor lainnya. Dan contoh insecure tidak hanya karena kalian minder dengan orang lain, namun juga contohnya tuh saat kalian tuh tidak berani berkata tidak kepada orang lain. Jadi contohnya kayak gini, ketika kamu nih udah punya tugas banyak, terus ada nih orang-orang yang pengen ngasih kamu tugas lagi, namun karena kamu tidak berani berkata tidak, jadinya ya udah kamu terima aja tugas tersebut. Padahal tugas tersebut tuh menurut kamu tuh kayak membebani diri kamu gitu. Tapi karena kamu tidak berani berkata tidak, jadi kamu terima. Nah, efeknya tuh buat diri kita tuh apa sih gitu? Efeknya kita tuh jadi minder, terus kita jadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita jadi lebih menekan diri kita sendiri gitu. Efek yang paling parah yang dialami oleh si insecure itu, maka dia akan bisa depresi hingga gila, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Bahaya banget kan kalau insecure itu terus terjadi? Jadi penyebab adanya insecure itu disebabkan oleh beberapa faktor nih. Ada faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai faktor eksternalnya terlebih dahulu. Faktor eksternal tuh disebabkan oleh 3 nih. Ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan circle kita sendiri. Nah, lingkungan rumah nih contohnya saat kita tuh pastinya ya dari kalian nih pernah nih dibandingkan dengan saudara-saudara kalian. Ketika kalian tuh misalnya kalian tuh bersaudara bertiga nih, terus kalian anak pertama, dimana tinggi kalian tuh jauh nih dari saudara-saudara kalian. Terus pas ibu kalian bilang kayak gini, kamu kan anak pertama ya, kenapa tinggimu tuh jauh dari adik-adikmu? Otomatis kan dari kata-kata tersebut tuh jadi kejahatan pada diri kita gitu. Terus faktor yang kedua dari faktor sekolah. Faktor sekolah tuh bisa disebabkan oleh peraturan-peraturan sekolahnya. Ketika kita tuh tidak diizinkan membawa barang-barang yang bisa mengurangi insecure kita. Contohnya yaitu parfum. Emang sih, parfum itu nggak digunain saat kita belajar. Tapi itu tuh merupakan alat pertama yang biar kita tuh nggak merasa insecure gitu. Contohnya nih, ketika kalian tuh misalnya punya bau badan, terus kalian ditanya sama guru kalian, karena kalian merasa kalian punya bau badan dan kalian tidak membawa parfum, otomatis kalian jadi merasa minder kan buat angkat tangan gitu. Jadi ya peraturan sekolah itu merupakan faktor utama insecure sih. Terus dari circle kalian nih, emang sih ya circle kayak temen yang udah kita sering ajak gitu buat canda tawa, berkeluh kesah. Namun nih, karena dia udah merasa deket sama kita, terus dia seenaknya aja gitu kayak bilang kekurangan kita, terus ngebandingin kita dengan orang lain gitu. Kayak dia tuh nggak mikirin gitu perasaan kita tuh kayak gimana. Jadi ya itulah faktor eksternal dari insecure tersebut. Terus apa faktor internalnya? Oke, jadi faktor internalnya itu bisa disebabkan dari diri kita sendiri nih. Salah satunya ya, ketika kamu mau pakai baju nih, padahal ya, aku masih belum bilang kalau kamu menggunakan baju itu kamu bakal kelihatan jelek. Tapi kamu karena udah merasakan insecure, maka setiap
apa ya, kelakuan yang kamu lakukan tuh kamu udah pasti dah berpengaruh negatif gitu. Kamu udah berpikir yang negatif akan kelakuan yang kamu lakukan. Nah contohnya nih, ketika kamu belajar, ketika mau ulangan, terus kamu nggak berani ngelakuin hal tersebut karena kamu udah berpikir nih, kalau aku belajar orang lain berpikiran negatif nggak ya ke aku gitu. Kayak misalnya aku belajar, takutnya nanti aku dibilang kamu sok kerajinan banget sih gitu. Aku aja nih yang mau ulangan aku nggak belajar, kamu sok rajin banget gitu. Jadi itu merupakan kata-kata yang awalnya misalnya kita aku pengen belajar, aku pengen dapat nilai yang bagus. Namun dengan kata-kata tersebut kayak kita jadi, wah aku berani nggak yang ngelakuin ini? Kayaknya enggak deh gitu. Oke, dari pembahasan sebelumnya mengenai insecure itu, terus apa yang bisa kita lakukan dari mengatasi insecure tersebut? Nah, kita kembali lagi nih, faktor insecure itu kan ada dua, ada faktor eksternal maupun ada faktor internal. Dimana faktor eksternal itu biasanya disebabkan oleh lingkungan atau orang lain gitu. Terus karena misalnya gini, kita kan emang udah dicap kita tuh, orang lain tuh gak suka sama kita, otomatis kayak mau kita udah berlaku baik, tetap aja buruk di mata dia. Apalagi kita berlaku buruk nih, pasti sangat buruk nih di mata dia gitu. Karena faktor lingkungan, tentunya kita tidak bisa apa-apa. Yang kita bisa lakukan yaitu kita bisa mengontrol respon kita ketika menghadapi hal tersebut. Ya ketika misalnya kayak gini, kayak kalian nih diomongin yang jelek-jelek itu, kalian hanya ada di dua faktor pilihan. Kalian terus memikirkannya dan tidak tidur, atau ya udah kalian cuek aja. Nah, kalau tadi dari segi eksternal, kita kan tidak bisa mengontrol nih. Namun beda halnya nih dengan faktor internal. Faktor internal itu kan faktor yang kita bawa sendiri dari diri kita sendiri. Terus gimana solusinya buat faktor internal ini? Nah, faktor internal ini kita bisa lakukan dengan cara kita harus bisa percaya diri. Terus gimana dengan cara percaya diri? Pertama, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kekurangan kita gitu? Setelah kita sudah mulai mengenal diri kita, maka kita harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan kita. Ketika dua hal tersebut sudah kita capai, maka otomatis kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, karena kita sudah melewati 3 tahapan itu nih, kita bisa mengenal, menerima, dan juga kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, maka secara otomatis sedikit demi sedikit kita akan merasa pede dan kita akan keluar dari zona insecure. Sekian dari video kami, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Apabila kalian ada tambahan, kalian bisa menambahkan di dalam kolom komentar. Dan apabila kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi maupun video-video dari kami. See you guys!